Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, Prof. Jam'an Satori, dan Bapak Cepi Triyatna, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi komitmen dalam organisasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Chandra Hanun, kedua Gita Nur Aliyah, ketiga Ina Amalia, dan yang terakhir saya sendiri, Saleh Zakira. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh para presentator. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut. Tujuannya dan berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut Richard M. Strauss mendefinisikan komitmen sebagai rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Ada dua pandangan terhadap komitmen ini. Yang pertama ada tradisional. Tradisional komitmen sebagai kondisi sepihak, di mana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggota. Yang kedua, modern. Komitmen merupakan kebutuhan timbal balik antara organisasi dan anggota. Organisasi yang baik terdiri dari orang-orang yang berkomitmen tinggi. Semakin tinggi nilai komitmen dari setiap individu, semakin baik pula pencapaian organisasi tersebut. Orang-orang yang berkomitmen selalu memberikan yang terbaik untuk apa yang ia komitmenkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai unsur komitmen di dalam organisasi. Unsur komitmen ada 4 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu tersebut. Dengan suatu keyakinan, individu dapat memutuskan apakah dirinya akan berkomitmen atau tidak berkomitmen terhadap organisasi. Apakah dirinya akan berkomitmen secara penuh atau setengah komitmen terhadap organisasi. Penerimaan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh organisasi inilah yang menjadi dasar kuat bagi seseorang untuk rela setia melakukan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan organisasi tercapai. Selanjutnya, yang kedua adalah keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Ini merupakan suatu komponen yang mencirikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasi. Jika individu merasa tidak senang manakala organisasinya dihina atau disaingi oleh pesaing lainnya, maka rasa yang muncul ini merupakan atau menunjukkan suatu kadar komitmen individu terhadap organisasi. Selanjutnya, keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu manakala ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya. Sehingga nantinya dapat dianalisis manakala seorang pegawai merasa tidak betah berada di perusahaan atau organisasi tersebut. Hal ini dapat dinilai bahwa komitmen pegawai tersebut telah menurun bahkan mungkin hilang. Nah, yang terakhir, tingginya keluaran dan kurangnya kemangkiran. Semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemangkiran, menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasinya. Nah, keempat unsur di atas atau keempat unsur yang telah saya sampaikan tadi, ini bukanlah menunjukkan bahwa komitmen hanya merupakan suatu hasil akhir atau sesuatu yang bersifat final. Komitmen ini melainkan suatu hal yang harus dibangun dan merupakan sesuatu yang tumbuh kembang sesuai dengan kondisi organisasi yang kemudian dipersepsi oleh anggota-anggotanya.
Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam komitmen organisasi. Sebelumnya, ada 3 hal yang dapat diidentifikasi dalam memahami komitmen. Yang pertama, komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen lebih banyak menjadi urusan individu daripada organisasi. Yang kedua, komitmen sebagai hubungan timbal balik. Pendekatan ini menganalisis bahwa bukan hanya urusan individu tetapi urusan organisasi. Yang ketiga, komitmen dipandang sebagai pemeliharaan kesetiaan. Pendekatan ini menganalisis komitmen sebagai suatu upaya untuk melekatkan organisasi. Kemudian, terdapat beberapa perspektif pendekatan untuk memahami komitmen dalam organisasi. Yang pertama, pendekatan sikap. Komitmen menurut pendekatan ini terkait dengan keterlibatan dan loyalitas. Bila komitmen karyawan tinggi, maka mereka akan memiliki loyalitas dan rasa memiliki organisasi, keinginan kuat untuk tetap berada dalam organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, dan menampilkan perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Mutafawwa dan Ross, pendekatan komitmen ini dipandang sebagai suatu sikap keterikatan organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Contohnya, pegawai yang memiliki tingkat absensi rendah menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen yang tinggi. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses di mana karyawan mengembangkan komitmen tidak pada organisasi, tetapi pada tingkah lakunya terhadap organisasi. Pendekatan ini juga menitik beratkan pada investasi karyawan berupa waktu, pertemanan, dan lain-lain yang membuat ia terikat dan loyal terhadap organisasi. Yang ketiga ada pendekatan multidimensi. Pendekatan ini dipandang unidimensi atau satu dimensi, di mana komitmen terhadap organisasi sebagai rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Yang keempat, komitmen dalam profesi pendidikan. Komitmen guru dalam mengajar merupakan bulatan tekad guru yang paling utama untuk menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun aspek yang dilihat dari komitmen tersebut adalah kepedulian, tanggung jawab, dan loyalitas dalam mengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu cara dalam membangun suatu komitmen. Dalam membangun suatu komitmen tentunya memiliki beberapa tahap dalam mencapai komitmen tersebut. Berikut merupakan cara untuk membangun atau meningkatkan komitmen berorganisasi antar anggota. Yang pertama, menciptakan rasa kepemilikan dan keterikatan dengan organisasi yang saat ini dinaungi. Yang kedua, menciptakan berbagai dorongan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi organisasi. Dan yang terakhir, menciptakan suatu keyakinan atau kepercayaan terhadap prinsip manajemen. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh-contoh yang termasuk ke dalam suatu komitmen organisasi. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai peranan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mendedikasikan segala kelebihan untuk kemajuan organisasi. Dan yang keempat, tidak melakukan diskriminasi antar anggota. Dan yang terakhir yaitu saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan dari organisasi. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika teman-teman memiliki tanggapan baik berupa saran, kritikan, atau tambahan terkait materi ini, serta pertanyaan bisa ditulis di kolom chat yang tersedia. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.